siku seperti ini. Jadi di sini disebutkan bagaimana cara menyatakan regular expression. Yang pertama, huruf di dalam tanda kurung siku. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Maka dia akan mengenali sembarang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 0. Jadi bacanya gitu ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, kalau yang ini, T besar, T kecil, itu berarti dia akan mencari pola yang dimulai dari T besar atau T kecil dan diikuti dengan U-pi. Sehingga apa yang cocok itu adalah 2-pi dengan T besar dan 2-pi dengan T kecil. Nah, sehingga contoh kalau ada kalimat 2-pi makan kelapa, maka yang match ya, atau hasil pengenalan kalau kita menggunakan regular expression ini itu adalah 2-pi yang ada di bagian depan ini. Kemudian kalau yang seperti ini sembarang angka, misalkan ada kalimat pilih 1 atau 2, maka 1 ini akan terpilih karena dia sesuai dengan regular expression yang ada di sini. Itu cara sederhana untuk menyatakan regular expression dalam NLP. Bisa juga, kalau seperti ini kan banyak ya nulisnya, nah kita juga bisa menyatakan dalam ring. Seperti ini contohnya, A sampai dengan Z. A sampai dengan Z ini berarti ya, sembarang huruf kapital antara A sampai dengan Z. Jadi A atau B atau C atau D atau kemudian A kecil sampai dengan Z juga sama, itu sembarang huruf kecil ya dari A sampai Z. Sehingga kalau kita tulis yang ini itu bisa diwakili dengan bentuk yang seperti ini. Ini sama artinya ya. Sembarang angka tunggal ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini contoh kalimat yang nanti kalau kita terapkan pencarian dengan regular expression ini, maka yang akan dikenali adalah huruf T yang depan, karena ini hurufnya adalah huruf kapital. Ya, dan ada di regular expression yang ada di sini. Kemudian, di sini juga kita bisa menggunakan simbol caret, ya, atau apa ini, apostrophe. Ya, lambang seperti ini biasanya disebut dengan caret, itu adalah menunjukkan negasi. Negasi itu berarti bukan. Jadi kalau ada regular expression seperti ini, caret A, ini berarti dia akan mencari sembarang karakter tunggal kecuali A, jadi selain A. Jadi contohnya, kalau ada regular expression seperti ini, caret A sampai dengan Z, berarti dia akan mencari sembarang huruf selain huruf besar A sampai dengan Z. Dia akan mendapatkan T-nya ini tidak. Ya, karena di sini ada tanda negasi. Sehingga dia akan mencari yang berikutnya selain huruf besar. Nah, kalau ini berarti apapun selain S atau S kecil, S besar atau S kecil. Sehingga kalau di depan di sini itu adalah ada I, ya, maka dia juga akan memenuhi kondisi dari RE ini. Lalu, nah ini yang harus hati-hati, itu adalah yang perlu dikatakan di sini adalah dikatakan negasi kalau dia diletakkan di awal. Pertama kali masuk itu artinya ada di depan dari tanda siku ini. Jadi ini berarti dia menunjukkan negasi. Tapi kalau posisi dari caretnya itu ada di belakang seperti ini tidak berarti negasi. Ini merupakan simbol, ya. Jadi simbol caret. Kalau seperti ini artinya dia akan mengenali E atau caret. Ya.
jadi E. Atau kalau misalkan di sini ada tanda gini, kemudian bla bla bla, maka ini akan dikenali. Demikian juga yang seperti ini posisinya ada di tengah, A caret B, maka dia sebenarnya adalah menyatakan ekspresi dari A caret B. Atau polanya adalah mencari pola dari A caret B. Maka di dalam kalimat ini yang dikenali adalah kata A caret B. Tuh, ini terkait dengan negasi dalam disjunction. Ada juga, kita juga bisa menyatakan or, itu selain dengan menggunakan lambang tadi, ya, lambang menggunakan seperti ini juga or, tapi juga bisa kita tegaskan tanda or itu dengan menggunakan tanda apa ini namanya, tanda garis tegak ya, garis tegak seperti ini juga menunjukkan or. Contohnya groundhog dan woodchuck, ya. Ini artinya groundhog atau woodchuck. Jadi kalau ketemu ini atau ini, ya, maka dia akan dinyatakan sebagai match. Demikian juga ini yours or mine. Ya. Kemudian bisa juga dinyatakan ini A, B, C, A atau B atau C. Ini sama saja dengan menulisannya seperti ini. A, B, C dengan tanda kurung sukun. Nah, kalau seperti ini berarti G kecil diikuti dengan groundhog, sehingga dia akan menjadi kata groundhog, tapi dengan huruf depannya adalah G kecil, atau depannya adalah huruf G besar. Atau, ini juga atau, ya. Woodchuck, di mana awalannya itu bisa W besar, atau W kecil. Nah, ini contoh cara menyatakan regular expression untuk disjunction atau or. Nah, kalau di dalam regular expression tadi itu ada, kalian mengenal yang namanya Kleene star. Kleene star, ini ada Kleene star. Atau plus closer, penutup star atau penutup plus. Masih ingat, kalau penutup plus itu mulainya adalah 1. Pangkatnya mulai dari 1, sedangkan penutup star itu pangkatnya mulai dari 0. Itu bedanya. Nah, bagaimana menyatakannya? Ini sama. Jadi kita menggunakannya dengan lambang seperti ini, star. Jadi kalau ada regular expression OO star H, maka dia bisa mendeteksi OO, kalau dia pangkatnya 0 ya berarti O pangkat 0 itu kan berarti ente hampa ya. Jadi kan ini ente hampa, ya, maka hasilnya adalah O saja. Tapi kalau starnya itu pangkat 1, maka kan O-nya pangkat 1 berarti OO2, dapatnya O. Kemudian kalau pangkatnya 2, dapatnya OO, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau tanda plus ini mewakili tanda plus closer, di mana pangkatnya mulai dari 1. Ini artinya O pangkat plus, ya. Ini artinya O pangkat plus. O pangkat plus, ini kalau pangkatnya plusnya itu mulai dari 1, berarti O-nya pangkat 1 hasilnya adalah O saja. Tapi kalau O-nya pangkat 2, maka hasilnya OO. O-nya pangkat 3, hasilnya OOO. O-nya pangkat 4, hasilnya OO, dan seterusnya. Ini ya. Sama halnya contoh yang di sini. BAA plus. Ini artinya A-nya ini adalah A yang di sini. Ini sama saja dengan A pangkat plus.
dalam ekspresi. Ini ya, pangkat plus. Jadi A-nya bisa mulai dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Ini kalau pangkat 1, ini pangkat 2, ya. Ini pangkat 3, ini pangkat 4. Ini pangkat 1. Ini cara mengekspresikan star closer atau clinic closer dan plus closer. Jadi menggunakan tanda bintang di belakang kata yang akan kita operasikan start dan bukan di belakang kata, di belakang huruf atau karakter yang dioperasikan dengan star atau plus closer. Nah, ada juga di sini diperkenalkan regular expression yang menggunakan lambang tanda tanya. Nah, lambang tanda tanya ini mewakili opsional. Ya, jadi kalau ada regular expression seperti ini, kalau kemudian ada tanda tanya di belakang huruf U, ini artinya U ini boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau dia tidak kita pakai, maka hasilnya akan menjadi color. Ya. Jadi kan kalau color itu kan kita bisa menggunakan huruf U, bisa menggunakan tanpa huruf U. Kemudian juga berarti dia kalau ada U-nya, maka dia bentuk katanya seperti ini. Color. Ya. Ini regular expression tanda tanya. Jadi yang diwakili dengan tanda tanya itu adalah satu simbol atau satu karakter di sebelum tanda tanya. Kemudian ada satu lagi ekspresi reguler yang diwakili dengan tanda titik. Nah, ini bukan concat ya. Titik ini bukan concat, tapi dia mewakili sembarang karakter atau don't care. Jadi kalau ada titik di sini berarti dia boleh diganti dengan sembarang karakter apapun di dalam abjadnya. Contohnya back, titik, N. Ini artinya di belakang G dan sebelum N itu bisa ditambahkan sembarang karakter. Misalkan kalau di sini diberi I ya jadi dia menjadi begin. Jika diberi U dia akan mengenali sebagai begun. Ya. Kalau A misalkan dia jadi begin. Kemudian kalau 3 ya jadi seperti ini. Ya. Jadi sembarang karakter di dalam alfabetnya.